Oke, sambil nunggu penumpang nih, saya mau sharing soal sepak bola Indonesia. 3 tahun terakhir, pemain terbaik Liga Indonesia atau kompetisi profesional kasta tertinggi di Indonesia itu didominasi oleh pemain asing. Mulai dari Paulo Sergio, Roy Chan, dan terakhir Renan da Silva. Pertanyaannya, kemana pemain-pemain lokal kita? Kemana pemain-pemain bintang kita? Saya mau sharing analisis pandangan saya, tapi jangan lupa like, share, comment, and subscribe di Bung Toer. Ya, saya mau cerita tentang pemain terbaik. Pemain terbaik, pemain bintang itu dalam sepak bola penting karena mereka adalah role model, mereka adalah idola, mereka bisa jadi panutan, dan mereka bisa jadi inspirasi. Jadi gelar pemain terbaik itu bergengsi dan menunjukkan kualitas sepak bola negara itu sendiri. Nah, saya mau bicara, sayangnya dalam 3 tahun terakhir kompetisi Liga Indonesia, terutama kompetisi profesional kasta tertinggi, itu dominan dikuasai oleh pemain asing. 2017 Paulo Sergio bersama Bayangkara FC. 2018 Roy Chan asal Nepal bersama Persija terpilih sebagai pemain terbaik. Terakhir 2019 Renan da Silva Borneo FC juga jadi pemain terbaik. Jadi artinya ini agak miris. Fakta sepak bola ini nggak boleh dianggap sepele. Karena pertanyaannya, kemana bintang-bintang sepak bola kita? Nah, kalau mau ditarik ke belakang, pemain terbaik Liga Indonesia, katakanlah mulai dari fase Liga Indonesia tahun 94 diawali oleh Widodo Ceputro yang sekarang pelatih Persita Tangerang. Dari Widodo Ceputro sampai kemudian kalau kita bicara 12 tahun terakhir, pemain lokal yang pernah menyabet gelar bergengsi pemain terbaik Liga Indonesia itu hanya 3 pemain. Boas Solosa, Persipura, Kurnia Mega, Arema yang sekarang malah sudah absen bermain sejak 2017, dan yang ketiga adalah Ferdinand Sinaga. Jadi dalam 12 tahun terakhir cuma 3 pemain itu yang sanggup meraih predikat pemain terbaik Liga Indonesia. Boas 3 kali, 2008, 2010, 2013. Itu Boas. Ferdinand Sinaga 2 kali, 2012, 2014. Jadi, pemain lokal terakhir yang bisa menjabat gelar bergengsi, gelar prestisius itu adalah Boas Solosa 2013 dan Ferdinand Sinaga. Cuma sekarang Boas 34 tahun, Ferdinand Sinaga 32 tahun. Tentu kita tidak bisa menaruh harapan itu di pundak mereka lagi. Kita butuh generasi berikutnya. Generasi yang kita harapkan muncul sebagai penerus dari kebintangan seorang Boas Solosa misalnya. Kita butuh pemain sekelas Boas Solosa, pemain bintang yang nggak minder dengan pemain asing, pemain bintang yang bisa memberikan warna buat timnya, berkontribusi besar, memberikan pembedaan bagi timnya. Itulah karakter pemain bintang yang kalau dalam istilah sepak bola, pemain dengan nomor 10. Bukan nomor punggungnya selalu 10 ya, tapi pemain dengan karakter nomor 10. Itu istilah dalam sepak bola. Nah, kita butuh itu. Loh, kenapa nggak muncul sehingga pemain asing dalam 3 tahun terakhir terasa mendominasi? Karena dalam analisis saya ada 2 alasan. Satu, bahwa peran pemain asing begitu dominan mengambil peran penting di tim, di tiap tim klub-klub profesional kita. Misalnya gelandang serang, striker, itu dominan pemain asing. Yang kedua, karena memang klubnya, filosofinya sebagian besar, tidak semua, memang mengutamakan itu. Karena mereka sangat fokus pada kemenangan, maka mereka sangat mengandalkan pemain asing pada posisi-posisi penting. Akibatnya apa? Pemain lokal kita kurang mendapatkan sebuah kesempatan. Tentu nggak bisa menyalahkan juga pemain asing atau dominasi mereka di perannya di setiap tim, tapi juga kualitas
setiap individu juga dituntut. Boas jadi pemain terbaik Liga Indonesia tahun 2008 saat usia dia 22 tahun. Nah, justru itulah kita berharap generasi berikutnya setelah Boas, adik-adik Boas, generasi mana itu? Generasi Evan Dimas, generasi yang sekarang usianya 25 tahun. Sayangnya angkatannya Evan Dimas seperti Ilham Udin, Maldini Pali, Muklis Hadinding justru meredup. Berarti hanya tinggal generasinya Evan Dimas dan adik-adiknya lagi. Siapa mereka? Febri Haryadi, Sadi Ramdhani, Osvaldo Hai, David Septian Maulana. Kita berharap dari mereka lah estafet itu bisa diambil dari generasi Boas. Karena kalau enggak, kita akan melihat kompetisi liga profesional kita itu dikuasai oleh asing dan kita hanya jadi penonton. Nggak pernah jadi bintang di kompetisinya sendiri, di negerinya sendiri. Itulah analisis saya sore ini sambil santai. Semoga ada manfaatnya karena sepak bola selalu mengajarkan sesuatu. Ini alarm penting buat sepak bola kita soal tidak adanya pemain terbaik Indonesia dari pemain lokal. Ini penting. Sekali lagi, sepak bola adalah sekolah kehidupan, school of life. Bung Toel.